الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صحابة رسول الله أبي بكر الصديق فاطمة سيد الحسن أرواح جبر الأنبياء والمرسلين جميع الأنبياء والشهداء والأولياء إلى رحمة الشيخ مصطفى سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. Fakharajtu, lanjutan yang kemarin ya. Maka metu sapa ingsun ana ya ingsun wa umum istahin dan umum istah bisa sohar misto ini bintu sohar sosok bibinya Sayyidina Habibah, bibinya ibadan wa ummu mistahin dan mistah. Ibadan manasi'i ing dalam arai pirang-pirang oro-oro tegal termasuk tempat di luar mandi sudah tempat suci mutabarrazina nggih. Yaiku kon nekani hajat nguyu ngisi. Tekanan di sini itu tapi dulu gak ada wisina. Cuma ada apa namanya? Jembleng ya. Apa namanya? Menggali kemudian dikasih kering datanya itu dibentuk punya istilah tuntan niku jembleng bahasa Arab mutabarriz bahasa mutabarrazina jadi tempat nekani hajat isingan muyu. Kalau dulu di sampah itu gak ada wis. Ngisi itu di talo apa di arah-arah itu di lapangan terbuka cuma bersembunyi di sebelah daun sedikit itu golongannya siapa? Golongannya Akbar ya. Kalau golongan Afnan enggak cuma semuanya iya rata-rata biyen ngono rata-rata di saniki kan enggak kan bismillah artinya ngising atau apa berak di dalam tembok sekarang di dalam tembok mewah sekarang sudah ya. La nakhruju ora metu sapa kita ila lainan kecuali metu ing dalem metu bengi ila lainin marang bengi. Tapi dulu itu kepengen ngising bengi waktu gelap itu gak ketawa. Tapi itu kan
jarang ada semacam apa itu, pohon-pohon, apalagi sedang apa, kemarau ya, daun-daun apa, jatuh semua ya. Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono, wadzalika lan utawi mengkono-mengkono manasih iku qabla an tuttakhadha sakdene yen to din gawe apa al kunufu wisi. Jadi sebelum ada wisi dulu ngising lan nguyuti tegal itu ya, kauno aling-aling, tahu aling-aling, habsu tahu aling-aling, taber itu, koriban hale par, nenduyutina saking pira-pira rumah kita, isinya dulu di belakang rumah biasa dulu ya, ya bar, jemblengnya sampai sekarang di belakang rumah bar. Izul di rumah sampean harus ada jembleng Sun, ada Sun, bikin Sun ya. Wa amruna lan utawi perkara isun iku amrul arabiyya perkara Arab al awal kang biyen Arab biyen fil bariyati ing dalam oro-oro atau darat au fit tanazzuhi atau ing dalam tempat ato rumah di jauh, kadang-kadang isi itu dekat di belakang rumah, kadang-kadang itu jauh di rumah jauh. Kalau rumahnya baru jauh ada 500 meter ya. Wa aqbaltu makamadib sapa insun ana ya insun wa Mistahin lan Mistah bintu Abi Ruhum biru rupane Ruhum namsi ya lumaku insun wa antharat maka kepeleset asal maka pelesa sapa Mistah bintu Abi Ruhum mirtiha ing dalam kemole Mistah. Aku tu maka ngadep ingsun tu maka ngadep maka apa? Aku tu maka ngadep sapa ingsun ya ingsun Atar maka kapaleset sopo Mistah imitan kamu Mistah kapaleset nah kapaleset Mistah itu kan termasuk siapa nak Allah tu Abi Bakar tapi suka micet Sayyidah Aisyah terpeleset faqala karena terpeleset dengan apa nak dengan kemulnya itu. Kalau kemulnya orang kan gede-gede ya, kalau ahli gak pakai kemul karena pakai sarung ya, pakai sarung kadang-kadang bertumpuk jadi satu kayak apa namanya gelungan apa ya? Kayak sanggul itu, kakinya dimasukkan, kepalanya dimasukkan, nggak tahu di belakang bulu. Sarung itu sebuah kemul tapi nggak mencukupi syarat. Kadang-kadang ditarik di atas, di bawah gak kebagian.
ditarik ke bawah, itunya keluar. Tidak menyuguhi salah. Jadi Umi selama ini kepeleset dengan apa nak? Dengan kemuliaan itu. Umumnya Umi Salah kejadian dari ulu halus atau sutra. Qalat maka mengucap sapa Umi Mistah, Ta'is telaga. Ta'is nalika ku sapa Mistah. Presen langsung apa? Misu-misu. Andai kata orang Madura, orang kata kadang-kadang yang Madura kan nyebut juga kepan labu. Bani innalillah telah jatuh. Anu lah. Betul. Ali langsung ngerti. Tepak langsung. Pak langsung kata. Dumud. Nah, dia pun dumud kata. Ya. Kadang nyebut andin dori. Bukan innalillah. Lah Umi Mistah itu kayak itu. Terpeleset jatuh langsung kata-kata Ta'is Mistah itu maksudnya langsung nyebut ngeruang. Langsung mengeluarkan kata-kata kotor. Kawan jatuh bukan innalillah. Biasanya orang Madura kulikan kenal Madura. Bukan menjelekkan ke Madura. Jatuh langsung farji. Nah, langsung full farji. Ya. Full farji. Tapi jatuh, dekar langsung itu. Itu biasa. Itu TP saya Mistah juga begitu. Fakultu maka ngucap. Sopo sing ngucap? Sedai lah maring. Bi sama jelek Mistah omongane langsung gitu. Omongane kok jorok, jatuh. Bukan ngomong innalillah akan tetapi nyebut miliknya. Kadang-kadang begitu kan. Saking kebiasaan. Sampai kebiasaan. Langsung sama Sayyidah Aisyah. Wah, sama joroki ngomongan ini. Sama iku olo opo perkara kulti ngucap sira. Atas subbina ngoten nggih. Atas subbina opo to misuwi sira rajulan ing wong lanang. Saida kana kani sapa rajul badron ing perang Badar. Faqalat maka ngucap sapa Ummu Mistah. Ya hantahu wahai waton. Ya hantahu wahai waton. Alam tasmai opo to ora krungu sira. Ma imperkara kalu kang ngucap sapa. Fa akhbaratni maka krungu sapa maka nyeritaaken sapa Ummu Mistah ne ingsun. Bi qauli ahli ifki kalawan ucapane wong kang ahli cerita kara kalawan ucapane wong kang ahli cerita kara wasdatu maka nambah sapa ingsun maradon ing sakit ila maradi maring sakit ingsun
Miskin ini sedang menceritakan tentang berkobarnya anak. Berkobarnya Sayyidah Aisyah yang dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal bin Mu'attal. Bukan tol, bin Mu'attal. Terus fasattu maka tambah loro insun. Maka tambah insun apa ni marodon loro ni ila manaro insun. Lama rajatu maka sausi balik insun ila baiti mawaisun. Doalah lebu masuk anjing alita insun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama. Mari betul belum. Sudah. Belum. Sallama maka nguluk salam sapa kanjeng Nabi. Qala maka dawu sama kaifatiku. Nabi Muhammad sudah mendengar tentang fitnah-fitnah yang diviralkan oleh siapa nak? Siapa yang viralkan? Teruskan Abdullah. Ini tokoh pemimpin daripada orang munafik. Kesempatan. Juga orang tuanya Sayyidah Aisyah seperti siapa? Sayyidina Umar juga dengar bahwa Sayyidah Aisyah itu apa? Dikata-katain jelek oleh mereka, dituduh jelek kelakuannya oleh mereka, dituduh selingkuh dengar. Jadi Rasulullah Sayyidah Aisyah sakit. Setelah balik ke rumah Sayyidah Aisyah itu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya mengucapkan salam. Kaifatiku. Mutabaan. Arti Rasulullah biasanya kan ngelus. Biasanya. Karena ada fitnah kayak itu. Rasulullah sementara bukan itu untuk sebagai tindakan, tapi tindakan halus. Kurang begitu disapa oleh Rasulullah SAW. Cuma ketika masuk Rasulullah nyapa, kaifatiku. Ya, keadaan kamu. Itu Rasulullah sudah mendengar. Cuma Rasulullah itu memberi tindakan masih menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Rasulullah itu sekedar isyarat saya kaifatiku. Tidak langsung menduk, loh, kamu kok selingkuh? Enggak gitu Rasulullah. Cuma Rasulullah tanya, kaifatiku, ya apa keadaan kamu? Kepada Sayyidah Aisyah. Fakultu, langsung Sayyidah Aisyah itu menjawab, i'dalli, memberi izin engkau li kepadaku, ila abawayya, pergi kepada orang tua gua. Qalat ngucap sapa Aisyah, wa ana lam tawisun hina idin hina idza qultu i'dalli ila abawayya. Uridu iku ngarepaken ingsun antas taikina ingin to ngayakinakan ingsun al khabara ing cerita di kampung yang menceritakan bahwa orang kampung menceritakan Sayyidah Aisyah dikatakan selingkuh. Apakah itu benar apa enggak? Sayyidah Aisyah itu izin ke Rasulullah untuk memastikan cerita itu. Apakah mereka itu bikin hoax, apakah tidak? Bikin fitnah kepada saya dibuat apa? Dibuat apa namanya?
dibuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, bahwa saya itu dianggap selingkuh dengan Sufyan bin Mu'ad. Apakah benar? Dan diminta izin. Setelah itu pergilah untuk mengetahui kepastiannya. Maka Rasulullah itu mengizinkan. Oleh itu atas untuk mengetahui kepastiannya, apakah itu benar apa enggak cerita itu, bahwa orang kampung, tetangga, para sahabat menceritakan tentang saya dianggap selingkuh dengan siapa? Sob, apakah itu benar? Itu tujuannya ke rumahnya untuk memastikan berita tersebut. Berita hoax itu. Pak adina maka ngidin sapa Rasulullah Mansur, maka ngidin ini mari Mansur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata itu maka suwan sapa Mansur abawaya ing bapak Mansur. Aku tu maka ngucap sapa Mansur di ummi mari ummi. Di ummi mari ummi Ruman. Ma yatahaddats ma impar perkara yataukan cerita bi kalawan ma sapa annasu manungso. Bisa juga dikatakan ma utawi opo iku yatahaddats. Sisi ma yata'addatu bihi, apakah benar bahwa manusia tetangga-tetangga kita itu menceritakan tentang aku, bahwa aku ini dikatakan selingkuh dengan Sufyan? Maka faqala, maka ngucap sapa faqultu li ummi ma yata'addatu bihi. Tanda tanya Sayyidah Aisyah. Lalu Ummi Ruman itu bertanya, menjawab, faqalat, maka ngucap sapa, ya bunayya, wahai anak waton ingsun, wahai anak waton ingsun, awini gampang no sira ingsun ala nafsiki ing atase awak sira, wa wallah asya'na ing tingkah, fa wallahi maka demi Allah, laqallama ketik temen kanat ono sopo imra'atun, imra'ah kotu peparwisan, iku wadi'atun kang ayu, indah dalem dadi bojone wong lanang, yuhibbuna kang demen sapa rajul ha'u ing imra'ah, walahalan iku tetap imra'ah dharair nggih utawi pirang-pirang waton kang maru. Ya biasa Isa, ojo direkan itu, awakmu itu kan cantik biasa,
Sopo sing gak kepingin wong cantik itu? Dijawab dengan tenang. Biasa ojo direken lah. Cuma fitnah aja. Jangan dihiraukan ucapannya orang itu. Kan awakmu itu adalah orang perempuan yang cantik. Gak ada yang lebih cantik daripada kamu yang cantik. Sayyidah Aisyah. Orangnya mungil. Tahu mungil. Orangnya itu langsing. Wah, kulitnya kemerah-merah putih. Walaupun gak pakai udahan. Siapa yang gak kepingin? Akhirnya orang dibuat kesempatan sama orang itu. Dibuat fitnah. Jadi kan ngelapor ke ibunya. Apakah benar Bu, saya ini dikata-katain orang, difitnah saya, bahwa saya itu setelah ketinggalan dari para tentara kemudian mendaki apa? Untanya siapa? Sofwan itu kan ketinggalan. Kemudian yang nonton Sufyan, lantas saya dikatakan saya benar. Ya benar, gak apa-apalah. Cuma itu doang. Kata Gus Dur, itu aja korek pun bisa. Itu aja korek. Biarinlah, jangan direken. Karena awakmu itu paling cantiknya biasa orang itu. Orang itu kan pasti kepingin, siapa yang gak kepingin orang cantik seperti kamu. Biasalah, ojo didengar. Kata siapa? Ibunya Sayyidah Aisyah. Lah, Sayyidah Aisyah itu yang pergi ngelapor ke ibu, tanya ke ibunya itu, memastikan apakah itu benar apakah enggak, bahwa saya itu dipindah kayak ini apakah benar. Ternyata benar. Cuma oleh ibunya gak usah direken, karena ibu, wah kamu itu kan cantik Isa. Sopo sing lebih cantik dia, biasa. Orang banyak pasti seneng ke belakang. Langsung ya apa ucapannya Isa? Fakultu, maka jawab Sopo Yesus. Subhanallah, ibu ngono. Maha suci Allah. Ibu itu ngono. Ujone. Saya tanya benar, iya. Sopo sing gak percaya. Iya pancen ngono wong iku. Karena awakmu cantik, kamu lebih cantik daripada awakmu iku. Biasa. Le lana itu telo ya pasti kepingin lah. Walaqad ta'atar yang katanya teman-teman ngomong sapa anak semua biada kalam. Ya biasa ngucap. Orang itu suka cerita bohong itu kan sudah biasa. Qalat ngucap sapa Aisyah radhiyallahu anha, Fabitu, maka bermalam sawengi sapa Yusuf. Tilkal lailata ing dalem mengkono-kono bengi. Hatta asbahtu hingga manjing isuk sapa Yusuf. La yarqa'u ale ora mampet li mari isun apa takon air mata. Wala aktirun, tidak celaan sapa Yusuf. Mudana ya Yusuf nangis bermalam di rumah orang tuanya satu mah, tetapi sudah pamit ke Rasulullah, diizini Rasulullah sampai pagi. Air mata itu berjujuran air mata sampai tidak pakai celah. Biasanya kan celaan. Wala aktayu dan ora celaan isun. Dimana sebab tidur. Enggak kecelana susah melayang. Ya.
Cuma asbatu kemudian mandi isuk sapa insun ati ale nangis sapa insun tuturai mata sampai pagi. Di dalamnya siapa? Orang tua. Siapa yang nggak bisa mau nangis kalau sudah difitnah kayak itu? Dan iya, Sayyidah Isa istri orang besar, istri Nabi kok itu selingkuh. Ya nangis beliau. Padahal kenyataannya tidak selingkuh. Cuma ketinggalannya itu bukan menunggu syukran, tidak. Memang benar-benar apa? Kalungnya hilang, ketinggal sehingga pada di rombongan pasukan perang itu, pasukan tentara itu ditinggal. Umma asfada'a maka ngundang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Thalib bin Ali bin Thalib. Waktu belum datang Rasulullah. Wa Usama bin Zaid dan Usama bin Zaid. Hinastalbathah. Hingga nalikane telat kaset. Apa sih kaset? Wahyu tidak ada datang. Apa al-wahyu? Yastashiruhuma ale musawar sapa kanjeng Nabi ingkaruni Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid bi firaqi ahlihi indal oleh mekot pucune kanjeng Nabi. Siapa pucune Nabi? Aisyah. Enggak karena fitnah besar. Rasulullah bukan enggak dengar. Ayo Rasulullah memanggil siapa nak? Sayyidina dan bukan Usama bin Laden, Usama bin Zaid, untuk dimintai musyawarah tentang peristiwa itu. Apakah itu harus dipisah atau gimana? Harus cerai atau gimana? Hanya qalat mengucap sapa Aisyah. Fama Usama tu maka adapun utawi Usama iku fa'asyara maka isyara sapa Usama ala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam billadzi kalawan perkara ya'lamu kang weruh sapa mimbara'ati ali saking bebasi keluarga kanjeng Nabi. Wabilladzi lan kalawan perkara ya'lamu weruh sapa Usama bi nafsina awati kanjeng minal wuddi saking nomor qala maka ngucap sapa Usama ahluka utawi istri jenengan Aisyah ya Rasulullah utusan Allah la na'lamu dan tidak pernah weruh sapa ingsun wallahi demi Allah illa khairan kecuali nemu ing kaafian. Lantas Sayyidah Aisyah berkata, Usama memberi isyarat. Usama bilang, ya Rasulullah, istri jenengan itu yang namanya Aisyah tidak pernah aku melihat itu melanggar aturan. Balik Sayyidah Aisyah selalu mendatangkan keapian. Itu kata isyarah yang dinyatakan oleh siapa? Isyarah yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali. Wa ma Ali bin Abi Thalib dan anapun Sayyidina Ali bin Abi Thalib faqala maka ngucap sama faqala maka ngucap sapa Sayyidina Ali ya Rasulullah
utusannya Allah, lam yudhallik, ora sempit, ora nyempitaken sapa Allah alai ketas tuan. Wan nisa'u, sedangkan utawi wan nisa'u hale utawi nisa, yani putri siapa? Ini siwa selain Aisyah iku kathirun akeh. Kathirun akeh. Wasallan takonono sira al-jartain watun kano iku tasdukah matur bener sapa jariyah kah intuan. Pada maka mengundang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah Barirah. Faqala maka ngucap sapa kanjeng Nabi, ya Barirah, Barirah, hal ra'aiti fiha syai'an yaribuki. Apakah ningali sira tentang keadaan Aisyah syai'an insuci yaribuki, kan meragukan sopo apa syai'in sira. Faqalat, maka jawab sapa Barirah, la, tidak duh Rasul. Jadi berkata, Allah, ya Rasulullah, Allah tidak pernah menyumpahkan kamu, menyusahkan kamu. Aduh, ya Allah. Allah tidak pernah menyusahkan kamu, tidak pernah menyempitkan kamu. Kata Sayyidina Ali, ini misalnya kan musyawarah. Kenapa kalian kok sempit sekarang ya Rasulullah? Andai kata kasar kan begitu kan? Ya, Allah tidak pernah menyempitkan kamu. Jadi Rasulullah, kata siapa ya? Sayyidina Ali. Kenapa sekarang sampean kok susah ya Rasul? Kata Sayyidina Ali, Allah Ta'ala tak pernah menyusahkan kamu. Ini gimana? Nah, terus, kalau tidak menyusahkan kamu, sedangkan orang perempuan selain Aisyah itu banyak. Coba tanyakan aja kepada perempuan yang cantik itu. Siapa itu? Barirah. Tanyakan aja ke situ. Biar sampean jelas, sampean natur aja. Panggil aja Barirah. Kemudian dipanggil Rasulullah SAW. Kemudian tanya, ya Barirah, bagaimana keadaan Aisyah? Aisyah itu sekarang begini Barirah. Orang banyak ngomong Aisyah. Di mana-mana ngomong Aisyah. Bahwa Aisyah itu dikatakan selingkuh. Apakah itu benar apakah tidak? Terus Barirah menjawab, lah, tidak. Si Daides itu orang benar. Ini maka kita ni Rasulullah ketika istri kampian kapan-kapan naudzubillah min dzalik ada fitnah dengan seseorang, teliti dulu, jangan langsung diterima. Itu caranya begitu. Ini nerima sepihak langsung sampan bunuh, jangan. Teliti dulu dengan baik, dengan detail, apakah itu benar apakah tidak. Biar tidak jadi Rasulullah kan gaya itu. Itu baru contoh. Sampai Sayyidina Ali diminta musyawarah, Usama juga musyawarah. Ali suruh mantapkan, Usama juga mantapkan bahwa Sayyidah itu memang orang-orang jujur. Sampai Barirah juga
menjawab bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah berbuat serong sedikit pun. Walladzi demi Allah ba'atsaka kang ngutus sapa alladzi ka intuan bil haqq kalawan bener. Illa aitu lamun urun sapa isun Aisyah amrun suci. Au misuhu pastinya cat ingsun ing amron alaiya ta Aisyah. Enggak, andai kata itu Sayyidah Aisyah jelek kata Bu Aroro, tentunya saya itu akan yang menyacat. Saya akan memviralkan biar tahu malu. Inna itu lamun nengalul sapa isun min asaka Aisyah suci. Yani pas amr itu selingkuh. Au bisu maka nyacat sapa isun ing amr. Aleta Aisyah. Mutas apa segala tingkah tak ungkap sama saya. Andai kata Sayyidah Aisyah melakukan itu karena beliau tidak pernah, ya udah ya. Au misu maka tema misu nyacat supaya yusul ing perkara anet Aisyah ketun sama sekali aktaru kan luwi akeh min anna sangking Aisyah iku jariyatun watun nom di satu sini kang enam umure. Sayyidah Aisyah itu umur cuma berapa lah? Sekitaran 14-15an itu. Sekitaran 14-15an. Tanamu turu sapa Aisyah anil ajini sangkeng ninggal adonane roti patak di maka teko sapa adajinu waton kang luluh patak puluh maka mangan sapa dajin ing ajin apa maka ngatu kecumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumi sangking dino ni Kanjeng Nabi fasta'dara maka nyuwun dukungan sapa Kanjeng Nabi apa tadi tulis boleh mana deh nggak ada jadi astagdara maka nyuwun dukungan sapa Kanjeng Nabi kurung itu min Abdillah bin Ubay bin Salul saking ngalahaken Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqala maka ngucap sapa berkadau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi wong iku ya diruni dukung sapa man ne ingsun mendo julin saking mulana balane tumeka ingsun
apa adahu pilar rajul bi ahli ing dalem keluarga isu. Wallahi maka demi Allah ma'alim tu orang-orang sapa isu ala ahli atas keluarga isu illa khairan kecuali api. Qad dzakaru dan podo nutur sepahli rajulan ing wong lanang. Orang yang soleh. Siapa yang orang laki soleh? Siapa yang maksud orang laki soleh? Sofwan bin Mu'ad. Ma'alim tu orang bersapa isun ala tarajul la khair kecuali api. Jadi kalau itu Rasulullah itu minta dukungan untuk mengalahkan perbuatan jahatnya, kejinya daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah, siapa yang orang yang mendukung aku, orang laki-laki yang mendukung aku, yang laki-laki itu udah menyakiti keluargaku, padahal keluargaku itu tidak pernah berserong kecuali selalu selalu baik, tingkah lakunya soleh. Siapa orang yang apa? Orang yang menyebutkan bahwa istri saya itu selingkuh dengan orang laki-laki yang soleh, padahal saya itu tidak pernah melihat orang laki-laki itu berselong kecuali selalu apa? Api. Selalu api. Jadi Rasul tak terima akhirnya tidak terterima. Setelah ada jawaban dari Sayyidina Ali, dari Usama, dan Sayyidina Ali suruh biar lebih mantap bahwa Sayyidah Aisyah tidak buat sirok, disuruh tanya langsung kepada seorang perempuan itu yang namanya siapa? Barirah. Ternyata belum menjawab itu tidak tidak berbahasa. Akhirnya Rasulullah itu minta dukungan. Siapa orangnya itu? Siapa orang itu yang apa? Yang mencemarkan nama baik istriku. Saya ingin tahu kayak apa orangnya. Ternyata itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah terima namanya keluarga kok. Namanya keluarga. Dan juga orang laki yang dituduh dengan istri saya itu sebetulnya saya nggak pernah melihat tingkah lakunya Sofwan itu adalah selalu menanggapi, tidak pernah. Dia itu selalu baik. Selalu baik. Wa ma kana lan ora ono sapa rajul iku yadkhulu melebu sapa rajul ala anat keluarga isun illa ma'i kecuali bersama isun. Qama maka berdiri sapa Sa'd bin Mu'adz, Sa'ad bin Al-Ansari kang bangsa Ansar. Qala maka ngucap sapa Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, ana utawi isun, wallahi demi Allah, a'diruka dukung sapa isun tahti sira min saking rajul. Ingkana lamun ono sapa rajul iku minal hausi saking qabila aus. Qabila aus. Iku darabna mengukul sapa insun unu kau akan memutuskan insun unu kau ing gululira. Katanya siapa ini? Saat langsung ngacu. Langsung aku namanya siapa yang menemukan orang laki-laki yang suka menyakiti keluargaku. Konsulkan minta dukungan, langsung Sa'ad bin Mu'adz ngacu. Nah, Sa'ad bin Mu'adz itu sahabat Ansar.
Saya Rasulullah, jika orang laki-laki itu yang dari Aus, kabilah Aus itu yang menyakiti, maka tak bunuh sama saya, tak potong lehernya. Kata siapa? Sa'ad bin wa in kana lamun ono sapa rajul iku min ikhwani saking tulur ingsun minal khoseh. Kalau memang itu yang suka bikin hoax itu tentang istri dengan Rasul yang dituduh selingkuh dengan Sufyan, kalau dari golongan kita, dulu kita yang dihasad, saya serahkan kepada kamu ya Rasul. Kalau kamu perintah fa'alna, maka laksanakan aku. Amartana, maka perintah sintuan ing kita. Fa'alna, maka melaksanakan aku fil rajul. Amruka ing perintah Tuhan. Kan kata siapa ini? Kalau memang itu dari golongan kita, dari telur-telur kita, dari khosat, terserah perintah sampean Rasul. Kalau sampean merintah, fa'alna, maka laksanakan aku. Laksanakan aku sesuai dengan perintah sampean. Kalau baru sampean suruh bunuh, tak bunuh. Kalau sampean suruh si, tahu sih. Itu menurut pernyataan siapa? Sa'ad bin Mu'adh ngucap sapa Aisyah sebagai faqama maka jumeneng sapa Sa'd bin Ubadah. Ada Sa'd bin Ubadah. Wa ali utawi Sa'd bin Ubadah iku sayyidul khasad. Sa'd bin Ubadah itu termasuk pemimpin khasad. Wa kana lan ono apa Sa'd bin Ubadah qabla dalika indal sa'turu mengkono qalat faqama Sa'd bin Ubadah rajulan iku wong lanang sholihan sholih walakin tamah wa kaulakini tamalat, tetapi ini apa taih tamalat siap. Tetapi ini kuat atau mampu kuat apa alhamiyatu keras hatinya. Jadi faqala maka ngucap sapa Sa'd kadapta koro la amruka demi Allah, demi sifat hayati Allah, la taqtuluhu ora mateni sira wala taqtilu lan ora mampu sira ala dzalika ing atasi mateni roh. Terus karena Sa'ad bin Mu'adh mengatakan minta mendukung, ya saya mendukung Rasul, tak bunuh sama saya. Kalau memang itu dari apa, dari Taus, dari Aus, maka lehernya mereka yang laki-laki tak bunuh sama saya. Kalau dari golongan kita saudara kata dan khusar, saya serahkan ke sampean. Kalau sampean suruh bunuh, tak bunuh. Kalau solusi, tausi. Terserah perintah sampean. Langsung Sa'ad bin ngomong, itu dusta Rasul.
Tak mungkin terjadi. Sa'ad pun gak berani. Terus, jadi Sa'ad ini tak percaya Sa'ad bin Ubadah. Karena ini musuh bebuyutan ini. Musuh bebuyutan. Apa maka mengucap sopo. Apakah jumenang sopo. Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Apa maka mengucap sopo Usaid bin Hudair. Kadzabta goro siro. Siapa yang goro? Kan katanya Sa'ad bin Mu'ad, katanya Sa'ad bin Ubadah gak berani. Yang berani saya ini, kata siapa? Itu kata sana. Katanya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian si Sa'ad bin Ubadah juga dikritik oleh wah itu ngomong juga pinter muda, katanya Usaid itu itu koro juga itu kok kadzabta dusta engkau siro la amru kelamru dan utawi sifat haid Allah dan aktulannahu iku yaktini mateni sapa ingsun ira fa innaka masatasawuna sira iku munafiqun. Semuanya itu munafik. Munafik. Tujadilu membela sira anil munafiki saking munafik. Faktar makatane apa makatan tangi apa al-hayyani wong jadi anak sopo al-ayu wong luru yani Hasan Nusrat rupanya al-haus wal khusra dan khusra hatta mau hingga nyeco kabeh hingga nyeco ayat siapa isinya ayat haus dan khus ayat tatilu ingin to tauran kabeh wa Rasulullah dan utawi sallallahu iku alal mintadab mimbar wa nazala maka mutul sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qafadahum maka ngalermaken sapa kanjeng Nabi ing kabeh hatta sekatu hingga menang wasakatala menang sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bakaitu lan nangis sapa ingsun yaumi ing dalem dina ingsun la yarqa'u ora mampet li kedua ingsun apa damun air mata wala aktahilu dan ora celaan sapa ingsun puna sebab turu fa asba maka dadi isu iku ini ing dalem sanding ingsun sapa abawaya bapak ibu ingsun waqad bakaitulan teman-teman nangis semua ingsun lailata ini malam wa yauman lan sakti. Jadi Sayyidah Aisyah itu nangis berapa hari nak? 2 malam dan 1 hari. Malamnya 2 hari, siangnya 1 hari. Wah, 2 malam 1 hari. Sampai apa ini ya? Bengkak. Kayak bengkaknya Aldi. Kalau Aldi bukan nangis nak. Ken bintel. Bintel. Hatta atunu hingga nyono sapa ingsun annal bukaa istunais iku falikun kang pecah kabidi kang mecah kabidi ing ati ingsun
Bainama qala daw sapa Isa bainama madain walam waktu uma utawi karuni abawaya iku jalisane lunggu sapa karuni abawaya. Betul tak? Ini inusane insun. Wa ana le utawi insun iku abki nang sapa insun. Idis tak denat ing dalem rekan jaluk idin sapa imra'atun wa imra'ah minal ansar de sahabat ansar. Fa'adin tu makin sapa insun la imra'ah. Wa jalasat maka duduk sapa imra'ah tabki. Ale nangis sapa imra'ah mai bersama. Bainama maka itu dalam antara kita bainama maka dalam waktu suci ini nahnu utawi kita iku kadzalika koyok mengkono wa ana abdi idsta'danat imra'atun minal ansar iddahala innana kana melepu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa maka lungguh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yajis dan tidak pernah lungguh indin sanding insun min yaumin saking dinuni din ucap min yaumin saking dinuni kila kang diucapaken perkara kila kang diucapaken qabla ing dalam satu tingkar halah. Waqat makasa lan teman-teman meneng sapa kanya sahrani saulan la yuha ora diwahyui sapa ila Kanjeng Nabi sya'ni ing tentang keadaan insun. Sapa keadaan insun? La yuha ora diwahyui ila maring Nabi fi sya'ni ing dalam keadaan insun apa syai'un sedikit pun. Qalat ngucap sapa Aisyah tu Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Kata syahada maka maca syahadat sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala maka karida sapa Kanjeng Nabi ya Aisyah ya Aisyah. Fa innahu maka setune kelakuan iku qad balagani teman-teman tumeka ingsun angka samping sira apa kada mengkene cerita karo Sufyan wa kada lan cerita karo Sufyan fa in kunti maka lamun ono sapa sira iku bariatan bebas saking tuduhan bahasa yubarruka maka meruakan ing sira sapa Allah wa in kuntana lamun ono sapa sira iku al-mamti ngelakoni sira bidakbin kalon siji dosa astaghfiru maka nyuwun ampun sira Allah ikullah wa tubi lan taubat sira ilai Allah fa innal abda maka samba iku ida tarapan akan ngakoni sapa hamba min kalwan tu samba thumma taba kuman taubat sama taba maka dalam taubat sinten Allah alaihi wasallam. Jadi Rasulullah gini, Rasulullah itu kan nggak pernah itu ketika masuk ke dalamnya siapa? Sayyidah lumpuh. Padahal selama ini Rasulullah nggak pernah lumpuh. Ya menyikapi dari kata-kata ucap yang berkembang pada itu. Sudah sedangkan Rasulullah itu udah lama tidak ada wahyu dari Allah yang menerangkan tentang keadaan Siti Aisyah yang dituduh oleh mereka selingkuh dengan Sufyan itu. Tapi Sayyidah Aisyah menyatakan
Akhirnya qalat Aisyah. Bagaimana? Waqad basyara la yuha ilai fi sya'ni syai'un qalat Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Rasulullah SAW masuk, langsung berkata kepada Aisyah. Sebelumnya nggak pernah Rasulullah ngomong, karena wahyu gak gelem datang. Akhir Rasulullah yang diucapkan cuma begitu, gampang kan Aisyah. Kalau menurut cerita kan gini bahwa kamu dengan Sufyan, kalau memang kamu ini tidak pernah terjadi dengan Sufyan begini-begini, maka pasti Allah Ta'ala memberitahu kepadamu. Jika kamu ini adalah, kamu itu mestinya tidak bekerja, tidak begini-begini, pasti Allah pasti memberitahu. Jika kamu itu ngelakoni sesuatu dosa, ya udahlah gampang minta tobat aja, istighfar aja kepada Allah Ta'ala. Bertobat kepada Allah. Tetapi ingat Muisa, orang itu seorang hamba yang hebat bila mengaku dosa. Seorang hamba yang mampu bertobat pasti dosa yang diterima oleh Allah. Cuma ngomong itu. Karena apa? Wahyu belum datang. Jadi tidak memutuskan kamu itu adalah berbuat salah, tidak begitu Rasulullah. Cuma Rasulullah gampang kan nggak pernah diajak ngomong istrinya itu, karena fitnah sudah viral kemana-mana. Cuma Rasulullah ngomongnya gitu, gampang Isa. Kalau memang kamu itu benar-benar tidak terjadi begini-begini dengan Sufyan, udahlah. Kalau kamu memang benar-benar bebas dari itu, tak terjadi itu, pasti Allah Ta'ala itu akan memberitahu kepada pasti Allah Ta'ala membebaskan kamu dari tuduhan tersebut. Pasti Allah Ta'ala dibebaskan. Kalau memang kamu tidak terjadi selingkuh dengan Sufyan, pasti Allah Ta'ala membebaskan kamu dari tuduhan itu. Itu satu. Dan yang kedua, kalau kamu itu memang terjadi ngelakoni selingkuh dengan Sufyan, ya astaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Setelah istighfar, kembali ke suci lagi, bertobatlah engkau kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Karena kalau hamba itu memang ngaku atau itulah seseorang yang baik. Amin. Kemudian bertobat, kalau bertobat pasti Allah Ta'ala menerima taubat. Jadi orang itu walaupun berdosa, berbuat dosa apapun, asalkan bertobat, istighfar dan menyesal, tidak melakukan lagi, itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sambian melakukan di pondok, ambil uangnya teman-temannya, cepatlah beristighfar di pondok. Tetapi setelah itu jangan diulangi kembali. Lama qada, maka setelah selesai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqala tau inda kanjeng Polaso, maka mampet opo demi air mata hatta hingga orang koroso insun, hatta uhissu hingga orang koroso sapa insun minhu atama hingga uhissu hingga orang koroso sapa insun minhu saking dam'i kotrotan ing tetesan wa kultulan ngucap sapa ingsun
sehingga kroso sapa ingsun min usangking tapi kotrotan ingsak tetes Pakultulan ngucap sapa ingsun Nabi mari bapak ingsun ajib jawab po bapak ani tentang keadaan ingsun sing dituduh selingkuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si bapak siapa? Sayyidina Abu Bakar. Qala jawab sapa Bakar. Wallahi demi Allah. Ma adi orang ngerti ingsun. Ma ing perkara aku kang ngucap sapa ingsun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari salam. Iya ya Isa saya mau jawab gimana ya Rasul. Dan anggaplah Nabi Muhammad itu beri ucapan kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah. Tapi karena demikian, Sayyidah Aisyah tidak bisa menjawab langsung ke Rasulullah, minta jawabkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tetapi setelah Abu Bakar itu disuruh mewakili untuk menjawab Sayyidah Aisyah kepada Sayyidina Abu Bakar, menjawab untuk Nabi Muhammad. Ternyata yang namanya bapak Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar tidak berani untuk menjawab Rasulullah. Wallahi ma adri ma aquli Rasulillah. Saya mau ngomong gimana ke Rasulullah ya Aisyah. Saya gak bisa, saya gak tahu cara ngomong gimana. Fakultu, maka ngucap sapa Yesus. Bapak tidak mau, kemudian pergi ke ibu. Kawin ke ibunya. Ke ibu. Sebentar ya. Akhirnya pergi ke ibu. Tapi ibunya sini Ummi Rumanan. Kalau istri Sayyidah Abu Bakar itu ada namanya Qutailah binti Abdul Uzzah. Ada Ummu Ruman binti Amir. Ada Asma binti Umais itu, dan Habibah binti Kharijah. Mereka adalah sosok pendukung dakwah yang setia terhadap Sayyidina Abu Bakar. Kemudian karena bapak, jadi Sayyidina Abu Bakar tidak berani menjawab, kemudian minta tolong, disuruh menjawab ke Rasulullah, diminta tolong ke ibunya. Fakultu maka mengucap seperti Ummi, mari Ummi sudah Ummi apa? Ummi apa nama? Ummi Ruman. Ajibi jawab po sira ibu ani tentang keadaan ingsun yang dituduh selingkuh dengan Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ima ing dalam perkara qala kang ngucap suka yang qalat dau sinten sapa nak Ummi siapa? Ruman.
Rahman. Wallahi demi Allah, ma'adri orang ngerti isun ma'im perkara aku lukang ngucap supaya isun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong ke ibu, juga ibu tidak bisa menjawab. Pertama ke bapak, kemudian ke ibu. Sayyidah Aisyah minta tolong, minta belakan, minta jelaskan kepada Rasulullah. Biar Rasulullah percaya bahwa dirinya itu tidak selingkuh. Ternyata bapak ibu sama-sama tidak berani untuk menjawab Rasulullah. Kemudian qalat dawu Aisyah wa ana utawi ingsun iku jatil waton kang nom hati satu sanni kang banget nom umuri. Sekitar umur berapa nak? 16. La aqra'u ora kulino moco sapa ingsun kathiron, la aqra'u ora moco sapa ingsun kathiron ing akeh minal Qur'ani saking Qur'an. Saya ini orang perempuan yang paling muda, umurnya amat dini sekali, masih belum bisa membaca Al-Quran banyak. Baca aku tu maka mengucap supaya insul ini satu insul wallahi demi Allah iku lakot alimtum yakni teman-teman urus supaya insul annakum satu kalian iku sami'tum dengar ma'in perkara yatahaddatsu kang kita tukang ngomong bi kalawan ma sapa annas mungso. Kalian itu demi Allah kalian itu sudah tahu peristiwa yang terjadi yang menpaku bahwa aku ini diceritakan, dikata-katakan oleh mereka. Kalian sudah mendengar, bapaknya sudah mendengar, ibunya mendengar. Kenapa kau tidak menceritakan untuk bisa menjawab ke Rasulullah padahal kalian sudah tahu? Kata siapa? Ya ma'luna Sayyidah Aisyah, malu. Orangnya jujur, tidak terjadi selingkuh dengan suami misalnya. Ya. Malu, ternyata tidak dibela, tidak ada yang membela. Ya tidak membela bukan Sayyidina Abu Bakar bukan tidak membela, cuma sungkan saking hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau kadung nggak ada mirang, nggak ada yang berani saking hebatnya Rasulullah, nggak ada yang berani. Apalagi ngomong. Diam aja pada Rasulullah sudah gemeter semua. Apalagi mau ngomong, nggak berani. Sedangkan Sayyidah Aisyah berani karena dirinya dengan keadaan benar. Sampai mengatakan, wallahi, aku tahu sekarang kalian semua itu mereka yang menceritakan aku ini selingkuh dengan kalian sudah dengar, bukan tidak dengar. Wa waqara lan tetap apa ma fi anfusikum, in dalam hati kalian sudah tertulis di hati kalian. Saya dituduh oleh Abdullah bin Salul sudah melekat. Kenapa kalian pura-pura gak tahu? Sudah tercatat di hati kalian. Kata siapa nak? Wasaddaqtu dan benerakan si Robi kelawan. Tapi kalian sudah tahu, tetapi kalian tidak membenarkan aku.
justru menyalahkan, tidak membela, tidak percaya kepadaku. Wala in kuntu dan demi yakti lamun mengucap supaya kulaku manis kabeh ini bahwa aku iku bariatun adalah bebas, jauh bebas dari ngelakoni tersebut. Wallahu ya'lam, Allah yang lebih tahu. Kata siapa? Sidai Isa. Wallahu tawi Allah iku ya'lam. Biar gak apa-apa kalian gak membela aku, biar gak apa-apa kalian gak memperhatikan aku, padahal aku itu kalian sudah tahu semua. Allah yang tahu bahwa saya inilah adalah ini labariatun, saya ini bebas daripada kedua, tidak pernah sedikit pun saya ini selingkuh dengan sob. Kata siapa? Sayyidah Aisyah. Ini saya labariatun iku yaktina bebas gitu. La tusaddiquna, tidak benerakan selain itu. Bidzalika kalawan mengkonomu. Kalian dengar, hatinya sudah tahu semua. Ternyata tidak ada satupun orang yang membenarkan aku bahwa aku ini tidak selingkuh. Tidak ada yang membela. Kata siapa nak? Wala ini ta'raftu, wala ini ta'raftu. Dan yaktinlah mengaku sampai sudah aku masuk di amrin karena sepuluh. Wallahi ya'lam, Allah Ta'ala tahu. Aku ngaku begini, kejadian ini, Allah tahu bahwa aku ini ada andai berita. Allah Ta'ala tahu bahwa aku ini tidak selingkuh. Allah Ta'ala tahu. Wallahu ta'ala ya nomor Allah Ta'ala anis dan selingkuh bariatul bebas dari selingkuh. La tusaddiqunni, yaktina benerakan sira ingsun. Wallahi demi Allah, ma ajid orang nemu sapa ingsun liman ingsun. Walakum man bersama kabeh. Matalan ing tauladan. Matalan ing contoh illa Aba Yusuf, kecuali bapaknya Nabi Yusuf. Siapa itu? Siapa itu? Jadi orang yang mendukung atas kebenaranku bahwa aku ini tidak pernah terjadi selingkuh dengan Sufyan, tidak ada yang membela. Tapi aku tidak pernah menemukan orang yang membela kebaikan kecuali terjadi daripada bapaknya Nabi Yusuf. Lah ini masih belum ada, kecuali Nabi Yakub yang membela atas kebenaran Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sedangkan orang tuaku nggak ada. Oh, saking marahnya. Nah, itu kan mulut. Itu kalau kebenaran. Kamu kalau benar harus dibela. Harus kalau benar harus membela benar demi harga diri. Ini buktinya Sayyidah Aisyah. Karena dirinya gak ada yang membela, padahal dirinya itu bariatun dari tuduhan tersebut, bebas dari tuduhan tersebut, tidak pernah terjadi ngalamin selingkuh. Karena gak ada yang bela. Yang tegas. Wallahi, saya tidak pernah menemukan kalian membenci contoh seperti apa yang Nabi Allah Yusuf. Siapa itu? Nabi Allah ya. Kalau Nabi aku kan membela atas kebenaran Nabi Allah Yusuf. Idh qala, nalika mengucap sebuah kasabun jamil sabaro. Itu kalau ngucap sabun jamil, sabar itu api, lalu sabar. Wallahu lan utawi Allah iku al musta'anu diswuni tolong. Alama itu perkara, alama tasbun itu perkara
tasipun kang mutu sira kabeh emak. Tumatawalat mukungali sapa istana filosyatan leme isun. Wa ana long tawi insun iku arju ngar sapa insun. Ayyubarri'ani yen to ngelebaraken ing insun sapa Allah. Walakin nanta wallah demi Allah. Madonan to ora nyono sapa insun. Ayyun sila yen to nuranaken sapa Allah fi sa'ni ing teka insun. Wahyan ing apa wahyan? Wahyan ing wahyu. Wahyan ing wahyu yutlakan din baca wahyu. Bukan wahyu Samsul. Ya. Bukan wahyu Samsul. Wahyan ing wahyu. Wahyan ing wahyu yutlakan din waca wahyu. Wala analan ora ana utawi insun iku akharul wina supaya insun fi nafsi nawa ing dalam hati insun. Min ayyatakallama sangkeng yen to ngomong bicara sapa Allah, dawu sapa Allah bil Qur'ani kalawan fiya ing dalem ingsun, fiya ing dalem ingsun. Maf'ulnya daripada yatakallam amri ing perkara ingsun. Walakin lan tetapi ingsun iku kuntono sapa ingsun iku kuntono ingsun iku arju ngarep sapa ingsun ayyara yen to weruh yen to mimpi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi ing dalem ru'yan ing impe yubarriune kang ngerparaken ingsun sapa Allah taala Allah biha kalawan ru'ya. Wallahi maka demi Allah ma rama turung misai sabukanya Nabi majlis sawa ing majlis Nabi. Wala kharajalan ora metu sapa adul siji minal bait sangene bait atau sehingga turunaken ayat kanjeng Nabi opo al-wahyu wa akhadahu maka netapaken kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau perkara kana kang ono apa mah iku ya khuduhu ngalap sapa kanjeng Nabi minal burahai saking pangan betul keringat. Rasulullah kalau datang wahyu tanda-tanda keringatnya itu bercucuran. Hatta inna usas hingga setun kelakuan. Ikulah yatahaddaru yatina apa keluar terus apa nama tersebut nites terus itu loh apa namanya ya itulah terus inau sesuni kelakuan iku layat haddaru yakteni terus min saking naji wangi Nabi opo mislul jumani perkara kang madene mutiara jadi bercucuran kaya mutiara itu minal araqi saking keringatnya keluar kaya mutiara itu loh. Terus fi yaumi syatin ing dalem dina kang adem. Waktu adem. Balama surya ge. Balama surya maka sauisidin ilangi opo apote wahyu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedangkan kanjeng Nabi iku itu guyu sapa Nabi. Maka maka ono apa awalu kalimatin pertama kalimat takkan maka ngucap sapa kanjeng Nabi kalimat iku angkola yen to daw sapa kanjeng Nabi limare isun ya Aisyah
Betul wahyu nak dinyatakan dalam ayat bahwa itu cerita dusta. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul itu khuwat. Terjadi akhirnya muji ya Aisyah Ahmadillah, kata Aisyah. Kata Rasulullah, ya Aisyah dulu Nabi ya Aisyah Ahmadi muji sapa Yusuf. Allah ya Allah. Ahmadi, ya Ahmadi. Ya Aisyah Ahmadi muji sira Allah ya Allah. Faqad barra'aki. Maka teman-teman ngeleberakan ira sapa Allah. Dia Sayyidah Aisyah. Alhamdulillah setelah datang ternyata Rasulullah bahwa Sayyidah Aisyah tidak selingkuh teman nak. Pas Rasulullah manggil, ya Aisyah, ayo mujiah sampean kepada Allah. Kamu sudah bebas. Lalu jawab, faqalat. Maka jawab sapa? Faqalat, maka mengucap li mari ingsun sapa ummiku. Apa? Sapa Umi ngateko sira ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka mengucap, lah tidak. Enggak, saya tidak mau. Kata siapa nak? Ya ngambek nak. Namanya Sayyidah Aisyah bener. Rasulullah masih nunggu wahyu. Sampai viral kemana-mana kan malu. Seakan-akan Sayyidah Aisyah yang bela. Tapi marahnya Sayyidah Aisyah gak terus lah. Aku tulak, enggak mau saya. Kan sama uminya begini. Uminya, ayo ngadep ke Rasulullah, ngadep Rasulullah. Enggak, saya gak mau. Ada juga gak mau. Tapi Sayyidah Aisyah membela kebenaran, sedangkan Nabi Muhammad menunggu wahyu. Ya, karena wahyu gak kelem datang, akhirnya Rasulullah cuma memberi pesan. Ya, kalau memang kamu ini benar-benar sampai ini bebas dari tuduhan tersebut, pasti Allah beritahu pada engkau, kan begitu. Kalau memang laki ya bertobat, beristighfar, cuma gitu. Coba jangan langsung nuduh, jangan, kan nggak boleh menuduh ya, nggak boleh. Setelah dapat ya Rasulullah senyum gembira, panggil, ya Aisyah, sini sayang, ya. Berarti engkau selamat sayang, kamu bebas itu sayang. Sama ibunya Ummiha sama Umiru cepet dipanggil pujuni Mas Muhammadnya, monggo cepat. Kata Sayyidah, enggak, saya enggak mau. Saya dipermalukan depan orang, enggak ada yang bela, enggak mau saya. Kata siapa nak? Wallahi, asumpah pegel. Wallahi demi Allah, la agumu orang nanti supaya kamu nyerabi. Enggak, saya enggak memandangkan nyerabi. Enggak usah. Wala amadu, dan tidak muji aku illallah, kecuali kepada Allah SWT. Saya tidak mau muji Muhammad, Nabi Muhammad, suamiku yang tercinta, tidak muji itu. Akan tetapi saya hanyalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalallahu, maka nurunkan sentuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum,
لا ada ayat ilang kon falamma anzalallahu azza wa jalla hadha fi bara'ati innal laswa kaja'u tukupoto teko sapa lan bil fikrawan cerita bohong usbatun iku golongan minggu serkabe al ayat ikra maca sebutnya ayat falamma anzala kastalan nurulakan sultan Allah azza wa jalla ada ikilah ada ikilah ayat fi bara'ati inal lebaran isun wala ngucap sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan orang Said Abu Bakar As-Siddiq iku yunfiku ngingoni sapa Abu Bakar Siddiq ala Mistah ibni Utsah kepada Mistah bin Utsah di korobati karena parki Abu Bakar min usangking Mistah bin Utsah. Wallahi demi Allah la anfiku orang yang supaya salam diterseani sesababan salawasi. Badama ini ngucap sopo Mistah bin Utsah la Aisyah kan begininya. Mistah ini kan ikut serta memviralkan tentang selingkuhnya Sayyidah Aisyah dengan itu Mistah. Padahal Mistah ini sering diberi makanan, diingoni oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu. Ternyata ikut memviralkan tentang perselingkuhan yang tidak nyata itu Mistah. Akhirnya anak ya mangkal juga saya ngomong. Wallahi sekarang saya tidak mau memberi makanan kepada Mistah itu. Mistah sudah punya kesalahan besar. Anak saya diviralkan jelek kemana-mana. Nah, mengutuk semacam ini boleh gak boleh dalam Islam? Boleh gak boleh Ustaz? Tidak boleh. Lalu turunlah ayat Al-Quran. Wala ya'tal dan ora oleh sumpah. Layak talan ora oleh sumpah sapa ulul fadli orang yang mempunyai kekayaan minkum saling sira kabeh wasaati kejeban seti ila qouli ta'ala wa furun dat ngapura rahimun turdat kang mahabel belas. Aja turun ayat karena Abu Bakar itu melaknat tidak mau memberi makan lagi terhadap Mistah bin Utsah. Kan nggak boleh lah, walaupun salah bagaimanapun ya tetap bantu dia orang yang kaya kan gitu. Jangan membantu orang karena senang pada orang. Ilatnya orang yang nggak cukup harus dibantu. Gara-gara Sayyidina Abu Bakar itu kata orang betul, Mas aman apa stok bingko teh beri makan boleh, teh munas dia kurang ajar. Mistah bin Utsah sama saya di OP ini diberi makanan, ternyata anak saya itu diviralkan bukan kan ikut serta memviralkan Mistah bin Utsah karena Abu Bakar melaknat kepada Mistah, tidak memberi makanan lagi. Akhirnya turunlah ayat wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'u gak boleh ngono Abu Bakar. Langsung terbata gak boleh ngono, walaupun itu sampai disakiti ya tetap jalankan sedokonya itu. Jangan sampai Mistah gak diberi makanan gara-gara memviralkan, tetap kasih. Itu di jalan Islam. Ketika kita hukum soki, hukum soki, alim soki, barokah manfaat, wa akurumun beda orang yang di kesalahan, orang yang biasa diberi makanan. Pas salah, gara-gara salah tidak diberi makan, terus kasih makanan. Rasanya Allah yang menanggung, yang memberitahu. Terus. Faqala maka dawu sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bala nggih
balik akhir setelah ditegur dengan ayat Allah demi Allah ini insun ikulawi tedeman sama saya firah ingin to ngapura sapa Allah lima insun para jamaah kembali sapa Abu Bakar ila mistahi man mistah. Jadi setelah ditegur ayat akhirnya waras langsung hatinya adem, langsung memberi sedekah lagi, gak teruskan. Yang mana hatinya Sayyidina Abu Bakar lembut karena lembut, kaya raya lembut. Pasti Nabi jadi khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kaya raya Sayyidina Abu Bakar, dermawan luar biasa, nggak pelit, nggak seperti apa Zain. Zain irap-irap dia. Teman dah. Iya. Alladzi kana kang ono sapa Abu Bakar iku ya di maksud Bakar alai atas itu akhirnya di sabri disamber disuane Bakar. Bakar lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya satakon sapa Zainab bint Jahsin. Zainab bint Jahsin an amri tentang perkara itu. Untuk mulai saya mau gimana? Saya Rasulullah tentang keadaanku bertanya pada Zaid bin Jahsh. Bertanya kok, "Faqala ya faqala kadau sapa kanjeng Nabi ya Zainab mau tahu apa alim tikurut sampean kan tahu tentang ceritanya Sayyidah Aisyah. Ma ra'aita ing perkara ra'aita kang ra'aiti kang sampean ceritanya tahu kan sampean bisa melihat langsung gimana jawabnya? Faqalat maka jawab sapa Zainab bint Jahsin. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahmi ngerso si insun. Ahmi ngerso sapa insun. Sam'i ing pengurung insun. Wa barasul dan palingan insun. Ya Rasulullah, sampean kok tanya begitu ya Rasulullah tentang keadaan Aisyah. Telingaku ini direkso, mataku direkso, gak pernah mendengarkan ini dan itu, tidak melihat ini dan itu. Kata siapa? Zainab. Wallahi demi Allah, ma'alim torawur supaya su'alat Aisyah illa khairat. Saya tidak pernah melihat Sayyidah Aisyah itu buat serong, tetapi langkahnya selalu baik Aisyah. Qalat mucat sopo Aisyah. Wayale utawi Zaid Allah tinggi Zainab kan kau satu samini nyanyi sopo Zainab padahal itu madu nih. Andai kata gak api Zainab, namanya madu kan kesempatan ya. Misalnya istri dua, tapi karena demi kebaikan Sayyidah Zainab itu orang waro ya, akhirnya Sayyidah Zainab dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tusamini bandingi sopo allati nyaingi sopo allati isun itu madu saya, tetapi tetap dibela kalau api tetap api. Saya Aisyah tidak pernah ya Rasul, kenapa kau tanya begitu ya Rasul? Saya tidak pernah melihat Sayyidah Aisyah selingkuh ya Rasul. Bahkan langkah-langkah kesuai Aisyah itu selalu api Sayyidah Aisyah itu ya Rasul. Itu hakikatnya. Andai kata itu saya ini buat kesempatan ya Rasul, Sayyidah Aisyah itu adalah madu saya, tetap Sayyidah Aisyah itu orangnya api, tetap api. Asama maka ngerakso ing allati sapa Allah bil wara'i kalawan wara orang nyawa waro gak pernah dusta
summa qala. Jam berapa sudah? Semua 3 mentah. Babu muhajati Musa li Adam fala yukhrijannakuma minal jannah. Utawi iki bab menerangkan bantai Nabi Musa, argumen Nabi Musa di antara ada. Maka ojo metu temen siro Adam, siro karung itu, ada bantah. Yo Adam katanya. Adam itu yo apa? Awak itu siro surga, kok masih metu di surga? Opo, dalam kesalahan opo? Itu kritik nah. Walaupun Nabi dulu saya mengkritik, tapi demi membahas. Tapi akhirnya atas kritikan Nabi Musa, kala Nabi Musa kan bilang, loh kepri lu kepri sampean Musa, aku ngelakukan ini takdir oleh Allah sudah, ketentuan Allah. Wih kamu anak kecil kamu itu, kata siapa? Akhirnya Nabi Musa nggak bisa membantah terhadap jawaban daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Summa qala wallahu al-Fatihah. Ya Nabi al-Muslim surah Maulaya salli wa sallim abada ala abi khairil khalqi kullihim bil Mustafa sidana wa fil lana mama ya wasi'a arami wal adli والذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأوائم آدم ربي فانفعنا ببركته أبينا حسنا لأمتهم وأمتهم في طريقته بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقدم من اللهم إنا نسألك فهم النبي لكم وسبدا من قبل وأمنا بالعين زينا من حين أكرم التقوى وجملنا من أهل الأمين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ينفعنا زيدنا الحمد لله رب العالمين نعوذ بالله من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله الفاتحة